Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillahnya pada malam hari ini ya Allah masih berikan kita nikmat segala-galanya ya. Salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini Hulwah diberi kesempatan untuk kultum kembali setelah hampir 1 abad. Setahun. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lah ya nggak kultum lagi. Ya sebenarnya ini cuman pengen ngasih motivasi aja ya. Di samping kesibukan yang semakin bertambah gitu ya, amanah-amanah yang semakin bertambah, pokoknya semuanya lah ya gitu. Entah ketambahan kelas atau ada aktivitas lainnya gitu ya. Nah, selagi itu baik gitu ya, bisa jadi apa yang kita sedang jalanin ini adalah suatu kebaikan yang Allah kasih untuk kita gitu ya. Jadi Allah itu sebenarnya ngasih kebaikan itu kepada orang-orang yang memang perlu dikasih kebaikan gitu ya. Di mana dalam hadis riwayat Imam Ahmad gitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia beramal. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dijadikan dia beramal gitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibukakan untuknya amalan solih sebelum meninggalnya sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya ya. Jadi kalau misalkan kita merasa banyak sekali agendanya ya alhamdulillah ala kulli hal ya, ini adalah suatu kebaikan. Tandanya Allah masih sayang sama kita gitu ya. Tandanya kita masih tergolong orang-orang yang Allah pilihkan untuk melaksanakan kebaikan gitu. Dan alhamdulillahnya gitu ya, hati kita masih Allah condongkan kepada hal-hal baik, kepada hati yang untuk beramal, kepada hati yang pengen terus beramal baik gitu ya. Hati yang mau terus hadir dalam majelis ilmu, hati yang mau terus dengar ceramah gitu ya. Hati yang masih diarahkan untuk semangat belajar atau semangat mengajar ya. Kan kayak Ustazah Esi ya gitu. Bahkan beliau diamanahkan untuk mengajar banyak. Karena apa? Karena beliau takut ketika wafat, beliau nggak dalam keadaan mengajar ya. Mungkin ini salah satu doa kita gitu ya. Agar ketika kesibukan-kesibukan yang hadir gitu ya, agar ketika kita wafat, Allah wafatkan kita dalam aktivitas baik di antara salah satunya gitu ya. Bisa jadi ketika tasmi sama teman, bisa jadi ketika menghafal, bisa jadi ketika mengajar atau belajar gitu. Jadi alhamdulillahnya ketika kita disibukkan dengan hal-hal baik, tandanya inilah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan darinya gitu ya. Kita coba lihat di luar sana gitu ya, banyak orang-orang yang berkeliaran lewat di depan masjid, tapi apakah mereka ke masjid ketika azan? Banyak juga yang cuma lewat aja gitu ya, ketika azan, ketika sudah saatnya sholat Jumat, tapi ketika kita lihat sebagai perempuan gitu ya, banyak laki-laki yang masih berkeliaran gitu ya, di luar masjid, bahasanya berkeliaran gitu ya, gitu. Jadi sedih sekali gitu ya. Bahkan mungkin ketika dia memiliki handphone gitu ya, yang mana sekarang ceramah itu bisa didapat dari manapun gitu ya, tapi handphonenya tidak untuk didengarkan hal-hal yang bermanfaat gitu ya, tapi malah hal-hal yang entah mengundang syahwat atau malah melalaikan gitu ya, disibukkan dengan maksiat. Nah, alhamdulillahnya gitu ya, kita ini masih disibukkan dengan hal-hal baik, sehingga barangkali dengan kesibukan kita ini Allah pengen loh gitu, Allah pengen menjaga kita dari maksiat gitu ya. Allah pengen menjaga kita dari hal yang sia-sia ya gitu. Alhamdulillah gitu ya. Jadi Allah itu kapan sih gitu ya. Jadi kapan Allah mengetahui dalam hati kita ini ada keinginan untuk ibadah, walaupun itu sedikit, maka Allah akan
golongkan kita termasuk orang-orang yang dipilihkan gitu ya, orang-orang yang terpilih menjadi, eee, apa, mengemban hal-hal yang baik gitu. Tapi kalau mungkin ada si fulan yang tidak dipilih gitu ya, untuk melakukan hal baik, barangkali ya tadi, dia susah untuk bergerak. Nah, kita kan alhamdulillah sekalipun kita di titik jenuh ya, tapi karena hati kita ada kecondongan untuk ke sana gitu ya, maka kita nggak yang langsung jatuh banget gitu, tapi kita bangkit lagi gitu. Tapi orang-orang yang memang hatinya nggak dipilih sama Allah, ya nggak susah juga untuk bergerak gitu ya, karena hatinya juga udah nggak ada kecondongan ke hal baik gitu ya. Jadi memang sudah terlalaikan oleh, hal-hal yang nggak bermanfaat gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, walaupun memang ketika kita bertambah amanah, maka kita perlu menyesuaikan diri lagi, perlu menyesuaikan waktu lagi gitu. Sehingga, kita bisa manage diri kita dengan baik ya, nggak gampang stres, nggak gampang depresi atau yang lainnya gitu ya. Jadi insya Allah semoga hal-hal baik yang saat ini yang kita terima tidak menjadikan kita malah down, tidak menjadikan kita malah jauh dari amal-amal kebaikan gitu ya. Tidak terpaksa menjalaninya gitu ya, tapi harus dengan tadi lillahi ta'ala sehingga kita bisa menjalani setiap amanah baik dengan sebaik-baiknya gitu ya. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan baik juga. Tuh, amin amin ya rabbal alamin ya. Ya mungkin ini aja dari Hulwa. Semoga bermanfaat. Ya, ada yang mau ditanyakan? Iya. Gimana caranya? Apa? Apa? Iya. Hah? Nggak tahu, Kak. Gimana caranya? Membenci seseorang kan katanya kalau benci seseorang tuh jangan orang tapi sikapnya kan kadang terkadang Iya. ketika dulu sih Nadia merasakan maksudnya nggak enak banget kan ketika kita benci seseorang tuh kayak kita gimana caranya supaya bisa memisahkan ketika kita benci sama 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 sikapnya aja nggak sama orangnya, tapi kadang kebawa sama orangnya malah kayak gini Iya. kebawa sama orangnya karena kita udah berusaha. Oke, aku cuma benci sikapmu doang. Ya itu manusia. Kantor silakan jawab. Ya, kalau itu kan memang seharusnya ya secara kita tuh memang kan ya kalau misalkan sikapnya ya udah yang diubah, yang seharusnya diubah sikapnya, bukan orangnya mau diubah gimana ya, nggak bisa kan ya emang sikapnya. Nah, itu balik lagi sama diri kita ya, gitu. Kita mau ngebuka hati buat berdamai atau enggak, gitu. Kalau kita membuka hati untuk berdamai, maka sifat-sifat yang sekiranya kita nggak sukain, maka kita bantu menjadi suatu hal yang kita sukain walaupun nggak mudah, gitu. Nah ini buat pelajaran buat aku sendiri juga. Gitu, walaupun nggak mudah atau ya tadi yang Nadia bilang tadi pagi, harus banyak-banyak melapangkan hati, gitu. Terus apa lagi? Dulu tuh ketika ketemu orangnya tuh kayak ini jadi kebawa kayak itu. Iya, kebawa. Iya. Atau tadi ditanyain kenapa sih, gitu. Yang paling enak sih emang ngomong langsung sih. Jadi hal-hal yang sekiranya mengganjal di hati emang enaknya ngomong langsung. Udah pernah ngomong langsung belum? Udah, terus apa katanya? Emang permasalahannya apa? Kayak intinya ketika ketemu tuh kayak padahal udah berusaha kayak tapi iya. Tapi kalau memang menurutku kalau memang nggak begitu dekat, ya udah
abaikan aja maksudnya, kalau nggak begitu deket ya. Kalau deket, tapi satu hal yang pasti, yang aku rasain sampai seumur ini, sahabatku aja dengan berjalannya waktu berubah. Ya berubah maksudnya udah nggak sefikroh lagi, jadi memang kita harus lebih gitu, kita nggak bisa memaksakan orang untuk tetap di sini gitu ya, tetap sama gitu. Ya karena sahabat terdekatku juga gitu, jadi ya udah kayak Kak Nur bilang yang penting muamalahnya dijaga gitu. Kata murabiku juga yang penting muamalah kitanya dijaga, kalau memang berbeda jangan sampai dianya nggak nyaman sama kita, tapi kitanya harus tetap memberikan kenyamanan, walaupun kitanya nggak nyaman ya maksudnya, tapi iya berat memang Kak. Iya. Berat banget Kak, berat banget. Bayangannya berat. Iya. Iya. Tapi kalau teman deket kan pasti kita ada rasa sayang kan? Ya itu kan dulu. Iya. Pengen, iya. Iya, iya. Ya gitu berarti tadi di antara solusi-solusi itu yang Nadia perlu kuatkan lagi gitu. Kalau yang lainnya apa berarti ya? Diabaikan karena teman dekat nggak mungkin juga. Gue berusaha buat ya diobrolin aja gitu. Atau sampaikan apa yang Nadia rasain sih itu. Biar iya. Kalau sama sahabatku aku ngajak diskusi palingan dengan hal-hal yang memang bertentangan sama diriku gitu. Kenapa sih aku pengen tahu alasannya gitu. Gitu sih kurang lebih. Ya sama-sama Nadia, ini dipotong nggak pertanyaan? Ya, kita cukupkan sampai sini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.